Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Api. Oke. Jali teng muru po. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, saat ini sore ya, sore hari teman-teman. Gimana kabarnya sore ini? Jangan lupa selalu sehat, selalu bahagia, jaga kesehatan. Mudah-mudahan teman-teman sudah sholat asar semua ya. Jangan sampai dilupakan sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar itu adalah kewajiban kita seorang muslim. Oke. Di sore yang cerah ya, Lumajang cerah, ini masih di Wonosari. Di sore yang cerah ini aku ingin berbagi tips buat teman-teman, yaitu tips bagaimana agar supaya hemat berbelanja online. Ya, hemat berbelanja online tentunya di toko online. Kalian tahu sendiri lah ya, banyak sekali toko online yang ada di Indonesia khususnya. Nah, untuk saya pribadi itu yang sering itu di aplikasi Shopee. Itu tuh yang warnanya oranye. Saya kira teman-teman sudah tahu semua tuh ya. Tipsnya adalah, oh ya, sebelumnya yang aku beli saat ini adalah USB. Maaf, yang aku beli itu apa namanya ya, lupa. Yang aku beli itu foto vlogger itu yang masih pemula ini, yang masih newbie kayak aku itu ya, tentunya kan dananya kurang ya. Jadi kita muter otak gimana caranya agar supaya motovlognya jalan tapi dana tidak terlalu banyak. Nah, makanya tips belanja online untuk kebutuhan motovlog untuk motovlogger pemula. Karena aku editnya kan pakai handphone ya, sedangkan kameranya pakai memory card itu ya, micro SD. Nah, harus micro SD. Nah, itu kan harus dicopot dulu. Nah, dicopotnya itu daripada kita bolak-balik buka handphonenya, masuk dicolokan di charger handphone itu. Nah, itu dicolokin ke situ, nanti nyambung dia ke ini. Ya, bisa kita sambungkan dengan micro SD. Jadi micro SD yang dari kamera itu kita copot ya, micro SD yang dari kamera itu kita copot. Nah, daripada bolak-balik copot-copot handphonenya, mending dari kameranya saja. Jadi dari kamera kita copot, alat ini kita masukkan ke handphone kita. Nah, dengan bantuan alat ini, di situ kita langsung bisa connect ke micro SD tanpa memasukkan jalur atau tempat yang ada di handphone itu gitu. Ngerti kan maksudnya ya? Maaf ini kalau belepotan. Susah juga ngomongnya ya. Mohon maaf. Oke, sebentar, ini jalannya masih di jalan yang banyak ranjaunya. Maklum lah ya, di kampung, di desa, kalau jalannya seperti ini. Oke, kita akan belok kanan. Ini masih di desa Kabuaran ya. Kita akan belok kanan. Sebentar lagi kita lanjutkan obrolan kita. Oke, antri. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya. Nah, daripada kita copot-copot terus di handphonenya, mending kita berikan alat ini, hanya kita mencopot dari kameranya saja untuk micro SD-nya. Nah, tips
Murahnya gimana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah yang pertama, tips agar supaya kita berbelanja online itu murah untuk keperluan motovlog kita. Yang pertama adalah selalu mencari gratis ongkir. Nah, itu cara yang pertama. Itu jangan diremehkan dan jangan gengsi lah ya. Apalagi itu memang dari tokonya dapat seperti itu, dapat gratis ongkir. Jadi kalau memang masih belum dapat hari itu, ya cari momen lah. Kalau memang tidak terlalu tergesa-gesa, kita tetap tunggu agar supaya kita dapat murah. Dan kalau nggak salah, itu di Shopee itu, asalkan kita sering berbelanja, semakin naik levelnya, semakin sering kita berbelanja, otomatis levelnya naik. Akhirnya apa? Selalu ada gratis ongkir. Nah itu mengapa aku suka belanja di Shopee. Ya mungkin bisa dibilang fanboynya Shopee ya. Fanboynya Shopee. Ya, jadi itu yang pertama adalah kita gunakan gratis ongkir. Ya namanya gratis ongkir ya, cuma-cuma gitu. Aku kira teman-teman yang sudah terbiasa berbelanja ini tidak asing lagi gitu ya. Nah, dan ini tips dari aku untuk teman-teman yang mungkin belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya di skip aja bagian ini ya. Itu. Dan selanjutnya yang nomor dua itu adalah caranya atau tipsnya baik kepada teman. Nah, apa hubungannya? Kok bisa? Ya bisa lah gitu ya. Baik ke teman. Artinya baik apa? Ya kita jangan jahat ke teman kita. Mungkin diantara contohnya kalau dia butuh bantuan kita bantu. Kalau dia lagi sedih, ya kita dengarkan keluh kesahnya, kalau bisa kita kasih solusi. Terus yang selanjutnya juga kalau misalkan nih kita punya sesuatu, ya kita kasih lah, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi intinya kita baik ke teman itu adalah, mohon maaf ada apa ini? Ada orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, yang kedua tadi adalah baik kepada teman. Kenapa kok demikian? Ya nanti ada hubungannya dengan tips atau trik yang ketiga nanti. Jadi itu ya. Lagian kan memang kita itu kan makhluk sosial. Kita itu tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Oleh karena itu memang selain ini adalah sebuah tips, ya memang selayaknya kita itu sebagai makhluk sosial, manusia, itu harus saling membantu baik kepada saudara kita dan tidak boleh jahat. Gitu ya. Sudah mulai agak ramai, sudah mulai masuk menuju ke kota Lumajang, jadi agak ramai. Bisa teman-teman lihat di depan ada mobil, sebelah kanan ada mobil, banyak kendaraan lah intinya. Oke, untuk tips yang ketiga, teman-teman semua pindah. Nah itu ya, mungkin ada beberapa di antara kita tidak kepikiran dengan hal itu, padahal ini hal sepele tapi bisa menguntungkan. Nah ini yang saya sebut tadi, tips yang kedua itu nyambung dengan tips yang ketiga ini, yaitu pindah apa? Pindah alamat. Nah karena aku tinggalnya di desa, otomatis itu jarak tempuh dari tempatnya kurir itu apa istilahnya ya, ya pokoknya kantor kurirnya itu kan untuk ongkos kirim itu menghitung dari seberapa jauhnya kantor ke
tempat kita atau ke alamat kita. Nah, untuk mensiasatinya, kita ganti alamat kita dengan alamat yang dekat dengan kantor kurir. Itu apa sih istilahnya itu? Ya pokoknya itulah ya, kantor kurirnya itu. Misalkan JNT, nah dekat dengan kantor JNT itu ongkos kirimnya cenderung lebih murah. Nah, kita ganti alamat kita. Nah, permasalahannya alamatnya itu alamat siapa? Ini dia yang aku maksud nyambung dengan tips yang kedua tadi, baik sama teman. Ya, kita kan punya teman tuh di kota, ya kan? Punya teman di kota. Kita minta tolong, kita manfaatin. Apa bener ya bahasanya manfaatin ya? Maksudnya ya kita manfaatkan pertemanan kita dengan teman yang ada di kota itu gitu loh. Jadi aku dulu juga muter otak ya, gimana ya biar sedikit lebih murah itu belanja online. Akhirnya sedikit demi sedikit kita pelajari. Oh, ternyata kalau yang di kota itu saya dengar ongkirnya murah loh. Lalu saya pelajari. Oh, ternyata memang dihitung dari tempat kantor kurirnya itu. Ekspedisi ya kalau nggak salah. Dari kantor ekspedisi apa ya, lupa saya istilahnya. Ya pokoknya dari kantor kurirnya itu. Jadi kalau semakin jauh dari kantor kurir itu ongkos kirimnya semakin mahal. Nah, agar lebih murah, agar lebih hemat, kita ganti alamat kita. Mohon maaf. Kita ganti alamat kita di alamat pengiriman itu adalah dengan alamat rumah teman kita yang ada di kota. Nah, kebetulan saya punya teman baik. Ya karena memang saya orangnya kan baik ya. Ya setiap orang sepertinya punya teman baik lah. Nah, memang kita harus baik kepada semuanya ya. Nah, aku itu punya teman baik di kota. Ya aku nggak mau sebut namanya juga ya, karena kan belum dapat izin juga. Dan aku ini sudah sering kali ke teman ini minta tolong. Aku manfaatin alamat dia. Kebetulan dia juga punya warung. Jadi aku manfaatin untuk sebagai alamat tujuan ketika aku beli di toko online. Jadi kadang-kadang itu ongkirnya misalkan 32.000 ketika diganti dengan alamat dia yang ada di kota ini, itu bisa jadi hanya sekitar berapa ya? Yang sering itu 22.000. Jadi dari 30 atau 40 bisa jadi 22. Ya tergantung juga alamat si penjual juga sih. Kalau misalkan kayak aku ini di Jawa Timur terus belinya di toko yang di Jawa Timur itu ya cenderung lebih murah. Dan pernah juga itu sampai 0 ongkirnya. Ongkos kirimnya itu pernah sampai 0 gara-gara kita pindahkan alamatnya gitu loh. Nah, jadi itu mungkin tips dari aku untuk teman-teman mungkin yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya alhamdulillah, ya apa-apa. Tapi kalau yang belum tahu ini bisa digunakan sebagai supaya teman-teman bisa belanja lebih murah daripada yang sebelumnya. Setelah tahu ini mudah-mudahan teman-teman bisa belanja. Ya aku doain teman-teman semua lancar rezekinya, bisa belanja apa yang diinginkan. Nah, ini kalau teman-teman tahu, aku udah nyampe di tempat temanku. Ini di warung ya. Nah, di sini mudah-mudahan orangnya ada. Sepertinya ada. Oke, kita masuk. Kita masuk ya. Disinilah teman baikku itu, orangnya baik banget. Oke, kita ambil barang kita. Oke, kita matikan galiteng dulu. 2,000 years later. Oke guys, itu tadi aku udah ambil paketnya. Tadi ya lumayan lama lah, sekitar berapa ya, 1 jaman mungkin aku ngobrol sama dia. Dan alhamdulillah dapet ini. Ini paketannya rezeki. Orang soleh dapat piscok dan es. Es jeruk. Itu sultannya, tapi nggak sampai wajahnya, dia nggak mau. Oke, ditutupin, sip. Ini paketnya.
Alhamdulillah, jadi itu mungkin sedikit tips ya untuk semua teman-teman yang ingin hemat belanja online. Karena aku yakin semua orang pasti pengen hemat ketika ketika berbelanja. Itu dia tadi tips-tips belanja online dengan hemat. Masih ingat kan ya? Masih ingat ya? Ingatlah. Pertama tadi nunggu gratis ongkir. Yang kedua baik kepada teman kita. Dan yang ketiga adalah mengganti alamat dengan alamat yang dekat dari kantor ekspedisi. Kalau nggak salah ekspedisi ya. Itu dia. Jadi gimana teman-teman? Ini sudah maghrib ya. Jangan lupa untuk sholat maghrib. Mungkin itu saja ya video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak dan menonton video aku yang sekarang. Keburu sholat maghribnya habis, jadi kita akan agak gas-gas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan bye-bye. Oke teman-teman, ini paket yang ini ya, yang tadi ya mungkin sekedar ini alatnya kan tadi saya ngomong gitu ya, untuk kebutuhan vlogging pemula, nggak punya duit tapi tetap harus ngevlog, langsung kita sobek-sobek aja ya. Iya.